Selamat pagi. Kami menyambut keluarga Gereja Generasi Apostolik. Happy Sunday. Kami juga menyambut teman-teman yang setia bergabung dengan streaming online kami. Juga teman-teman yang saat ini menyaksikan ibadah kami tidak di hari Minggu. Dan teman-teman Anda yang saat ini pertama kali hadir di ibadah kami juga rindu untuk bisa mengenal Anda. Mohon bisa mengisi link FTV yang ada di layar Anda. Kami menyambut Anda yang memiliki anak berusia 4-12 tahun untuk ibadah live Zoom Treasureland jam 11-12 siang. Keterangan Zoom link Anda dapat lihat di layar monitor Anda. Kami juga menyambut anak-anak remaja untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga, melakukan sabat bersama. Pertemuan Boomers Community tanggal 23 Maret 2022 jam 7 sampai jam 8.30 malam. Seperti Anda ketahui, kita sedang memasuki musim bulan Paskah. Karena itu, kami mengundang untuk kita semua melakukan doa dan puasa. Untuk detail mengenai doa dan puasa, Anda dapat membacanya di sosial media kami yang bernama Gereja Generasi Apostolik. Bible Study jangan lupa setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8 malam dan hari Sabtu jam 11 sampai jam 12 siang. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk memuji Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau mengajak kita semua dimanapun kita berada, kita memuji Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, kita memuji Dia, kita agungkan Dia, karena Dia yang layak kita puji dan muliakan. Amin. Mari sama-sama katakan. Saat ku buka mataku, kulihat kasih setiamu. Setiap ku bernafas, ku rasakan kebaikanmu. Di setiap kesesakan, Kaulah jawaban hidupku. Tiada pernah ku takut, ku percaya Kau di pihakku. Kasih dan karunia-Mu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Kasih dan karunia-Mu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan. Saat ku buka mataku, kulihat kasih setiamu. Setiap ku bernafas, ku rasakan kebaikan-Mu. Di setiap kesesakan, Kaulah jawaban hidupku. Tiada pernah ku takut, ku percaya Kau di pihakku. Kasih dan karunia-Mu besar dalam hidupku,
selama-lamanya. Kasih dan karunia-Mu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Ku bersyukur padamu untuk kebaikan-Mu, sebab kasih setia-Mu dalam hidupku kekal selamanya. Kasih dan karunia-Mu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Kasih dan karunia-Mu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Pagi ini kita juga akan sepakat berdoa bagi keluarga kita yang sakit. Bapak Paus Tiadi, ayah dari Perdana, Bapak Mikael Simarmarta, ayah dari Christine, Ibu Taulan Sibarani, Ibu dari Bapak Poyo, Saudari Ana Harahap, Ibu Rina Caryanto, Baby Eliana, putri dari Nathan dan Angel, Baby Hania, putri dari Hendra dan Reti, juga keluarga kita yang sedang sakit COVID. Mari kita sepakat. Bapa di surga, seperti firman-Mu katakan di Mazmur 107 ayat 20. Kami kirimkan firman-Mu Tuhan ke tubuh keluarga kami yang sakit. Oleh bilur Yesus, mereka sembuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang terjadi, untuk Allah yang bekerja, Jehovah Rafa menyembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini waktunya untuk kita menabur. Mari saya mengundang untuk kita membaca di 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita menabur pada pagi ini dengan QRIS yang sudah tersedia di layar Anda. Tuhan memberikan kepada kita kerelaan untuk kita bisa menabur karena Tuhan melihat hatinya kita. Jika Anda sudah siap semua, mari kita sepakat untuk berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap benih yang Kau telah sediakan bagi kami. Dan Kau juga menyediakan bagi kami roti untuk kami makan. Kami tidak pernah kekurangan suatu pun yang baik daripada-Mu Tuhan. Waktu kami dengan rela dan sukacita menabur, Engkau mengindahkan dan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap benih umat-Mu ini, Engkau sendiri yang akan melipat gandakannya dan membuat setiap umat-Mu mengalami buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Ku bersyukur Bapa. Terjadi
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Shalom jemaat yang terkasih. Dengan segenap hati kami mau ucap terima kasih untuk menanti ibadah pagi hari ini. Di dalam waktu penantian ini, hati kita belajar untuk percaya pada Tuhan bahwa He will take care of everything. Mari saya undang seluruh jemaat Tuhan yang sudah menanti di rumah masing-masing. Saya undang semua yang di tempat ini juga untuk berdiri. Kita mau ucap syukur karena hati yang bersyukur adalah kunci yang membuka surga turun pada kita. Today adalah hari yang spesial bagi Anda semua. Mari kita satu hati. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam, tak ada kegoncangan, tidak ada gangguan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang kekal bagi kita. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita satu dalam doa, tidak ada Allah yang hebat seperti Engkau. Tidak ada Allah yang mengasihi kami seperti Engkau. Tidak ada Allah yang bisa memberikan damai sejahtera di pikiran dan hati kami seperti Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom semuanya, kita akan siapkan hati kita dengan part 3 dari pengajaran Allah sumber semua otoritas di bawah kolong langit ini. Amen. Siapkan Alkitab Anda dan catatan Anda, and we would like to say thank you to Henry and Pak Ferry yang sudah hadir spesial pagi hari ini. Mari kita siap buka Alkitab kita. Pagi hari ini saya akan bagikan pada Anda bahwa takut akan Allah adalah dasar kunci dari kita hormati Tuhan. So di slide Anda bisa melihat, saya kasih definisi dari pengalaman yang kita sudah pelajari beberapa minggu ini. Dari perwira Kapernaum, it takes just honor, hanya dibutuhkan hati yang meluap dengan hormat kepada Yesus. Walaupun perwira Kapernaum, tentara Romawi ini penakluk dari Yerusalem, penakluk penduduk Israel, penakluk Yesus, penduduk Israel. Namun dia tunduk kepada jawatan Yesus. Dan dia bisa berkata, aku punya bawahan. Kalau aku berkata pada bawahanku pergi, dia pergi. Kalau aku berkata pada bawahanku datang, dia datang. Perwira ini berkata, kau berkata saja, penyakit daripada anak buahku yang kucintai ini pasti tunduk padamu. Dan terjadilah keheranan di Yesus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yesus berkata, iman seperti ini tidak ada di seluruh Israel. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis sudah muncul. Iman Yohanes Pembaptis pun kalah dengan perwira Romawi ini. Iman dari Maria, ibunya Yesus, kalah. Karena tidak ada se-Israel iman seperti ini. Berarti seluruh keluarga Yesus tidak punya iman kelas ini. Berapa dari Anda dan saya tahu bahwa orang Romawi ini jarang dengar khotbah, gak baca Alkitab, betul apa tidak? Namun dia respect, dia honor jawatannya Yesus. Dari dia memantau Yesus sebagai penjaga Israel. Karena Israel di bawah jajahan Romawi.
Dan dia tahu Yesus bukan orang biasa. Dia seorang yang tunduk kepada pemerintah di atasnya, pada Bapaknya. He submit to the Father. Makanya apa yang dia katakan, perintah Bapaknya terjadi. Karena perkataan Bapaknya ada kuasa. Saya mau hari ini di 2022 seluruh jemaat GGA hidup dalam kelimpahan, kepenuhan daripada reward dari Tuhan, upah Tuhan. Perwira Kapernaum dan anak buahnya menerima total reward, total kepenuhan. Why? Sebab dari hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Perwira Kapernaum ini menghormati posisi atau jabatan yang Tuhan berikan. Bukan karena perilakunya Yesus. Anda tahu, perilaku Yesus tidak selalu menyenangkan orang Farisi, tidak selalu menyenangkan orang ahli Taurat, tidak menyenangkan orang Saduki. Sama sekali, selalu membawa kontroversi, membawa konflik. Sampai orang Farisi pun mau menjorokkan dia. Pada waktu Yesus mengatakan aku Mesias, hari ini nubuat Yesaya digenapi. Dia mau dijorokin loh ke tebing untuk mati loh. Tapi tidak bisa. Karena Yesus tidak ada di bawah kuasa orang Farisi, orang berdosa. Dia di bawah kuasa Bapaknya. Di Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Saya suka sekali firman ini untuk mengingatkan diri saya. Bahwa di atas saya masih ada otoritas. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Anda mau tahu siapa ini? Tunas Daud. Tentu Yesus Kristus. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kita kalau hormat kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus sebelum ke Kalvari. Yesus memberitahu kepada seluruh orang Israel. Sebelum dia disalibkan di Yohanes 13 ayat 19 sampai 20. Yesus memberikan prinsip kerajaan sorga. Cuman satu kata prinsip ini. Namanya honor. Atau hormat bahasa Indonesianya. Di Yohanes 13 ayat 19 sampai 20 Yesus mengajarkan. Sampai titik terakhir kau hormati aku. Kau menghormati dia mengutus aku. Lihat di ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa menerima seseorang artinya menghormati orang itu. Orang yang kuutus, sesungguhnya barang siapa menerima atau menghormati orang yang kuutus, ia menerima atau menghormati aku. Dan barang siapa menerima atau menghormati aku, dia menghormati dia, Bapaknya yang mengutus aku. Kalau Anda menerima Yesus, Anda sudah menerima Bapa. Anda sudah hormati Bapa. Dan di awal pelayanan Yesus, Yesus pun menegakkan prinsip budaya kerajaan sorga yang beda dengan kerajaan apapun yang ada di bumi. Di Matius 10 ayat 40 sampai 42. Prinsipnya sama. Barang siapa menyambut atau menghormati kamu, ia menyambut menghormati aku. Barang siapa menyambut atau menghormati aku, ia menghormati dia yang mengutus aku. Sama kan awal dan akhir pelayanannya dia. Barang siapa menyambut atau menghormati seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut atau menghormati seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, yang hina. Yesus berkata di Matius 25 ayat 36 sampai 45, kalau engkau menghormati orang yang saudaraku yang paling hina, kau sudah menghormati aku. Kau adalah dombaku, bukan kambing, tapi domba. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. So Yesus sedang menjelaskan dan mengidentifikasikan 3 level manusia yang berhubungan dengan Anda setiap hari. Yaitu mereka yang ada dalam otoritas kita atau di atas kita. Nabi selalu berbicara di kitab Kamus Bahasa Greka adalah kepemimpinan dari gereja Tuhan. Kedua, mereka yang berada dalam level otoritas, peer kita, yang sama dengan kita itu orang benar, itu peer, setara, saudara seiman.
Mereka yang dipercaya kepada otoritas kita walaupun posisinya hina. Kita perlu honor. So, hari ini saya mau bagikan kepada Anda semuanya. Dari semua yang perlu dihormati adalah hati yang meluap dengan hormat kepada Tuhan. Maka dengan manusia manapun Anda akan belajar hormat. Di Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Anda mau punya applied understanding, applied wisdom, Anda mesti punya takut akan Allah. Semua orang yang melakukannya berakal budi, yang baik. Puji-pujian kepada Tuhan tetap ada selamanya sama orang itu. Diberikannya, Mazmur 115 ayat 5, kalau Anda ada takut dan hormat akan Tuhan. Dari hati yang hormat, meluap. Diberikannya oleh Tuhan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. 2022 saya declare Jemaat Gereja Generasi Apostolik ini tahun Anda dapat rezeki. Tahun Anda hidup dalam upah Tuhan. Because of budaya satu kata itu. Hormat. Allah adalah Allah pemberi upah. Ya, Kejadian 15. Kejadian 17 dia berkata, I'm the God, your shield, who give you reward. I'm a rewarder. Di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Kita belajar dari perwira Kapernaum. Nanti satu lagi kita belajar dari wanita Sirofenisia. Di mana dia datang menyembah dari Sidon. Dia bukan orang Yahudi. Anaknya kerasukan setan sudah berpuluh-puluh tahun. Dan dia tersungkur di kaki Yesus di Markus 7. Dia bilang, Tuhan, orang luar loh ini. Mengatakan, Lord, Tuanku, Kurios, Master. Tolong aku. Anakku kerasukan setan. Yesus berjalan dan berkata, aku tidak berikan roti kepada anjing. Aku berikan roti kepada bangsa Yahudi. Tapi perempuan itu sujud tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Yang dihormati adalah jawatannya, bukan kepribadiannya. Bahkan anjing makan remah-remah di bawah meja. Yesus terkagum dan heran. Ibu, tidak ada iman sebesar ini. Marin Hickey mengajarkan pada saya, itu beda dengan iman yang dimiliki perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum memiliki iman yang besar. Tapi wanita Sirofenisia ini, wanita Sidon, memiliki mega faith. Iman yang mega. Multitude and multitude. Kemudian wanita itu berkata, I worship you. Aku sembah engkau. What honor. Sudah dipanggil anjing sebagai orang non-Yahudi. Sesuai budaya Yahudi. Dia nggak gubris. Dia honor siapa jabatan Yesus. Dan Yesus berkata, pulanglah. Anakmu sudah sembuh. Tanpa dikunjungi Yesus. Tanpa disentuh. Saya berdoa semua yang sedang menderita sakit penyakit. Mama dari Ibu Esther Sugiono yang sedang mengalami ketidaksehatan di dalam pencernaan. Juga papa dari Justin, dari Papa Richard yang baru jatuh dari genting dengan patah tulang dan remuk. Anda semua, papanya Perdana juga, saya berdoa bawa hati Anda menghormati Tuhan Yesus. Sedekat itu mujizat kesembuhanmu. Tidak jauh, bahkan dekat. Saya percaya firman itu ya dan amin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebarang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya mama dari Aaron yang juga baru selesai dioperasi patah tulang. Ibu Elsie juga mendengar firman ini. Menghormati Tuhan Yesus. Mesias kita. Tuhan pasti beri upah di tempat tidur pemulihanmu. Seperti Ibu Rina Carianto. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. God will restore you in the bed of languishing. Tuhan menyembuhkan total sakit Anda di tempat tidur pemulihanmu. Di 2 Yohanes 1 ayat 8. Ini luar biasa. Waspadalah
Rasul Yohanes sudah lanjut usia waktu dia menulis ini. Orang yang sudah lanjut usia dekat dengan Tuhan sedikit perkataannya. Tapi mantap perkataannya. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Pegawai perwira Kapernaum mendapat upah sepenuhnya. Putri janda dari Sirofenisia mendapat upah sepenuhnya. Bagi jemaat GGA, orang tuanya karena iman anak-anaknya. Seperti teman-teman dari orang yang diusung dalam kelumpuhan, turun dari atap. Langsung taruh di depan jabatan Mesias Yesus Kristus yang tidak terganggu. Yesus yang hari itu penuh dengan kuasa kesembuhan. Tidak ada satu orang Farisi yang sembuh. Tidak ada satu orang Taurat yang sembuh. Tidak ada orang Saduki yang sembuh. Tidak ada. Cuma satu orang yang sembuh. Yang menghormati Yesus sebagai Tuhannya. Orang lumpuh tersebut. Dia dapat upah penuh. Dosanya diampuni. Sakit penyakitnya disembuhkan. I want all of us to receive the whole reward. 2022. Di kitab NIV berkata seperti ini. Serve wholeheartedly as if you are serving the Lord. Not people, not serving people, serving the Lord. Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do. Whether they are slave or free. The Lord will reward each one tanpa pilih-pilih kasih. And masters, treat your slave in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both neither master and yours is in heaven. And there is no favoritism with him. Dari Efesus 6 ayat 7 dan sampai 9 NIV version. Majikan yang bengis, pemimpin yang kasar, jangan takut. Mereka semua akan Tuhan tidak punya favorit. Tuhan akan perlakukan kita sesuai sikap hati kita yang takut akan Tuhan apa tidak. So kita belajar dari minggu lalu bahwa ada beberapa di atas kita tuh ada 4 tingkatan otoritas yang didelegasikan oleh Allah. 1, pemerintahan sipil dari Roma 13 ayat 3 dan 4. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat aja. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. So, yang kedua, hari ini kita akan bagikan kepada Anda. Jadi kalau Anda melanggar peraturan lalu lintas, Anda lewat lampu merah diuber sama polisi, Anda nggak bisa pakai bahasa roh dan tengking setan ya. Karena polisinya bekerja sebagai hamba Allah untuk menegakkan kebenaran atas hidup Anda. Bagian Anda untuk merendahkan diri, menghormati dia yang melayani Anda. Supaya tertib lalu lintas di Jakarta. Supaya Anda bisa berkata, I'm sorry, sir. Ya, saya tahu saya melanggar. Saya hormati pekerjaan Anda. Itu akan membuat negara kita, kota kita, ibu kota negara kita tertib karena umat Tuhan. Yang kedua, otoritas kedua yang kita perlu hormati adalah keluarga kita. Ya, keluarga kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Kalau kita nggak mau mati sakit-sakitan dari muda, susah, stres hidupnya, learn to position yourself to honor your parents. Bukan karena mereka baik kelakuannya, tapi karena jawatan ayah dan ibu. Itu Tuhan yang kasih. Upah Tuhan itu melekat pada perintah. Hormati orang tuamu. Hormati ayah ibumu. Kita lihat di Ulangan 27 ayat 16. Dari NIV version, curse is anyone who dishonors their father or mother. Then all the people shall say amen. Ulangan 27 ayat 16 versi Indonesia. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Termasuk tidak menghormati ibu dan bapak rohaninya. Sama saja. So hukum horizontal pertama
Dan terpenting sesudah hukum Sabat, sesudah hukum cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu. Anda mau tahu? Hukum pertama setelah dari 10 perintah Allah. 4 hukum cintai Tuhan Allahmu. Kemudian 4 yang panjang itu hukum Sabat, hormatilah Sabat. Kalau nggak engkau mati. Sebab kalau Anda tidak sabat, Anda nggak bisa menerima kasih infus dari kasih Allah. Bagaimana Anda bisa hormati hukum horizontal pertama? Hormati ayah dan ibumu. Menarik ya? Hukum pertama yang horizontal bukan jangan membunuh, jangan mengingini tetanggamu punya harta, jangan memiliki, jangan menghina, jangan berzina. No. Tetapi hormati ayah ibumu lebih dahulu. Kalau tidak dihormati tatanan hukum, hormati otoritas keluargamu, maka hukum yang ke-6 dan ke-10 akan dilanggar. Saya mau Anda belajar aja keluarganya Yakub. Gak ada satu anak yang hormati bapaknya. Karena bapaknya juga gak menghormati istrinya. Tidak menghormati Tuhannya atau majikannya. Dia selalu berkompromi. Efeknya ke 12 anaknya. Cuma satu yang mentaatinya dia. Saya mau kasih tahu pada Anda semuanya, hormati orang tua tidak berarti karena orang tuamu itu sempurna. Tetapi karena posisi jawatan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, Anda ada tatanan hormat kepada atasan Anda di dalam hubungan sosial kita. Kepada atasan perusahaan kita, guru, trainer kita, coach kita. Di 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan, hati-hati jangan terlalu familiar artinya. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena dekat sama kita. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dengan kekasih. Kalau atasanmu sesama anak Tuhan satu gereja, lebih dihormati. Ajarkanlah dan nasihatilah semuanya ini. Saudara mau tahu? Ini bagian pemuritan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pastor Edmund Chan, senang sekali saya di setiap khotbahnya dia selalu discipleship. Ini dari 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2. You know, saya mengerti sekali kenapa kok orang tua mesti dihormati. Karena 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 8 menjelaskan. Kalau Anda tidak menghormati dan disegani oleh istri dan anak-anak. Atau oleh suami dan anak-anakmu. Anda gak bisa jadi penatua. Anda gak bisa jadi diaken. Anda gak bisa jadi bishop. Di rumah tanggamu sendiri, biologismu. Harus terjadi menghormati satu sama lain. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka aja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati, with the integrity of heart. Karena takut akan Tuhan. Every honor should flow dari hati yang naturally bubbling dengan takut akan Tuhan. Karena tulus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tidak ada orang miskin di dalam pengikut kerajaan Allah. Di dalam setiap kehidupan anak-anak yang diadopsi oleh Yesus Kristus menjadi anak Allah Bapa. Gak bisa. Kalau Anda menghormati Tuhanmu, ketuhanan Yesus Kristusmu. Upah menanti Anda. Upah ada di jalan hidupmu. Kristus adalah Tuhan, Tuhan, dan kamu hambanya. Otoritas yang keempat adalah otoritas di gereja. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri kok. Dengan menjadi imam besar. Tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Anakku engkau
engkau telah kuperanakan pada hari ini. Even Yesus dimuliakan Bapaknya. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ibrani pasal 5 ayat 4 dan 6. Did you see the dinamikanya antara Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus? 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Hormati jabatan Rasul Kristus Yesus. Paulus. Anda ingat kan minggu lalu? Berkali-kali Paulus kalau menulis surat pertama kali. Di slide sebelumnya dari minggu lalu. Selalu dia menjelaskan siapa dia. Bahwa dia tidak datang atas maunya sendiri. Di slide 42. Jangan merendahkan otoritas dalam gereja Tuhan yang dipilih Tuhan dan ditempatkan Tuhan. Galatia 1 ayat 1. 2 Korintus 1 ayat 1. Titus 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. So Anda bisa melihat di sini Paulus mengajarkan kepada semua jemaat yang dia lahirkan. Honor your leader. Hormati pimpinanmu. Saya tambahkan di sini nomor 5, kita juga mesti hormati peers kita, sesama kita. He who receive a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet reward. And he who receive honors a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Matius 10 ayat 41 New King James Version. Dan barang siapa menyambut atau menghormati seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. So Bapak Ibu sekalian, teman-teman terkasih, semua otoritas itu dari Allah. Jangan lupa ya, Allah adalah raja bukan presiden. Dia bukan Perdana Menteri dan pemerintahan demokrasi. Anda kalau masih pakai pola pikir demokrasi nggak cocok deh. Susah untuk mentaati firman Allah. Karena ini firman, ini Alkitab didasarkan pada kingdom. Dan kingdomnya beda rajanya dengan kerajaan yang ratu-ratu atau raja-rajanya ada di bumi saat ini. Semua otoritas dari Allah. Ingat, Allah adalah raja. Pemerintahan Allah adalah kingdom. Open lagi ya. Pelajaran Dr. Miles Monroe. 2 tahun kita pelajari ini. You know, setiap Anda, orang tua rohani, orang pengikut Kristus, orang percaya. Julukanmu apa yang diberikan Tuhan? Duta besar kerajaan Allah. Kalau Anda pakai King James Version. Bahasa Indonesia, utusan Kristus. Wow. Anda dan saya utusan Kristus. Di kantormu, di tempat Anda kerja, di tempat Anda kuliah, di tempat Anda sekolah. Remember, Anda utusan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Gereja adalah mempelai raja segala raja. Gereja bukan klub. Bukan perkumpulan orang-orang yang suka dengan pribadi tertentu. Gereja adalah mempelai raja segala raja. Gereja harus menjadi serupa gambar rupa Kristus. Yang serupa dengan Mesias kita. Raja kerajaan sorga. The church adalah mempelainya. So gereja itu bukan organisasi mati yang dibikin manusia. Yang dipenuhi budaya sosial media, budaya dunia. Di mana anak muda bisa panggil orang tua pakai namanya. Tidak sama kerajaan surga. Budaya dunia bukan budaya kerajaan surga yang mengajarkan anak-anak tidak perlu hormati orang tua. Karena kamu udah pintar. Kamu punya pengetahuan, orang tuamu gak ngerti apa-apa. Orang tuamu hina, bodoh. Karena gaptek dengan sosmed. Really? Satu-satunya yang gak berubah di bumi seperti di surga. Firman Allah. Langit dan bumi akan berlalu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan tidak berlalu. Mau zaman milenial, zaman generasi Z, digital, silakan. The kingdom of God never change.
Akibat dari tidak sadar dan tidak mau disadarkan untuk menghormati otoritas, maka Anda akan menyakiti dirimu sendiri dan keluarga Anda sendiri dan hidup tanpa upah Tuhan. Ini terjadi pada keluarga Imam Eli. Yang keenam, hormati mereka yang dipercayakan kepada kita. Istri sebagai kaum lebih lemah, bukan kaum yang lebih lemah artinya bodoh, second class citizen. Oh no. I mean, Anda mesti lihat Deborah, Anda mesti lihat Ratu Esther, Anda mesti lihat gembala-gembala wanita yang ada di surat-suratnya Rasul Yohanes, Gaius, Trifena, semua itu hamba Tuhan perempuan. No, they're not stupid. Tapi perempuan itu nggak bisa selalu angkat weightlifting, angkat besi, baja untuk fitness, itu nggak kuat. Kayak suruh bench press kalah deh kekuatannya. Artinya di situ. Hormati ART kita, anak cucu kita, supir, anggota Komsel, supir Gojek kita, supir Grab, koki kita, semuanya. Mereka hanya lebih kecil, tapi mereka bukan second class. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir aja kepada salah seorang yang kecil karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Husband likewise, dwell with them with understanding, with your wife, giving honor to the wife, honor as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life. Ingat loh, istri itu pewaris bersama Kristus loh. That your prayers may not be hindered. Bapak-bapak, supaya doamu tidak terhalangi, hormati istrimu. In the same way, you husband, live with your wife in an understanding way, with great gentleness and tact, and with an intelligent regard for the marriage relationship. As with someone physically weaker, hanya fisiknya aja. Since she is a woman, show her honor and respect as a fellow heir of the grace of life, so that your prayer will not be hindered or ineffective. Jadi kalau pria kurang mempan doanya, coba cek ke hubungan suami istrimu. Sebagai penutup, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah fisiknya aja. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Weaker vessel atau kaum yang lebih lemah bukan second class citizen, hanya fisiknya. Supaya anak-anak hormati ibunya, hormati mamanya, seperti suaminya hormati mamanya. Vice versa. Mari kita berdoa. Saya mau 2022 full of upah di tengah kondisi pandemi COVID-19, Omicron semuanya yang cepat sekali menular. But you are under grace because you honor one to another, terutama di rumah tangga dulu. Baru efeknya ke gereja. Bukan dari gereja ke rumah, dari rumah ke gereja. Mari angkat kedua tanganmu. Saya undang Henry Tumbel kembali, kita akan tutup ibadah ini. Terima berkat ini Bapak Ibu sekalian. Bapak, aku berdoa tidak ada satu dari firman Allah ini yang kembali sia-sia. Jemaat GGA, jemaat yang dihormati dan dimuliakan Tuhan. Karena kita belajar untuk takut akan Allah dari hati yang tulus. Menghormati sesama, menghormati mereka yang lebih kecil posisinya. Menghormati rumah tangga kita, papi mami, suami ke istri, istri ke suami. Oh Lord, bless the people. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur untuk pengajaran ini ya Bapa. Tidak ada satu yang tidak hidup di bawah upahmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
mengalami proses hidup ini, jangan takut. Tuhan tetap hadir menolong kalian. Tak ada lembah kelam yang akan membuat Anda ditinggal Tuhan. Dia menyertai-mu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari Anda angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau semua dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, terima berkat ini. Minggu Anda adalah minggu penuh upah Tuhan. Tuhan berkati. Sampai jumpa.